Saya pernah berdiskusi dengan Kuning pada waktu bertemu di LLBP, dan Kuning itu menyetak pertanyaan pada seperti ini: apa sebenarnya pemikiran universitas berkaitan dengan kolaborasi APindo dengan perguruan tinggi? Ada dua hal Pak Eko yang ingin saya titipkan kepada Budi dan Buka. Pertama, bahwa ada link, makanya ada mixing business, ada link antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan industri tentang kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa supaya koneksi. Tetapi pesan moral saya memang ada penitipan untuk Pak Eko dan Budi, juga rekan-rekan mitra yang berkaitan dengan kebisnisan, bahwa ilmu itu, teori itu tidak selamanya permanen. Ada masa kadaluarsanya. Nah, kadaluarsaan teori itu jika sudah tidak lagi update dengan dunia nyata. Kami di perguruan tinggi mungkin tidak mengetahui apakah ilmu yang kami berikan pada mahasiswa itu masih relevan, masih bisa berkorespondensi dengan dunia nyata. Kami tidak tahu. Makanya kami berharap di samping mitra kita sebagai tempat untuk kami bermagang, untuk berpraktik, untuk kami mendapatkan relasi celah pekerjaan ke depan, tolong berikan support kepada kami apa kekurangan ilmu kami yang kami berikan pada mahasiswa. Supaya apa? Supaya update ilmunya, kurikulumnya. Karena sekali lagi di dunia ini tidak ada teori yang permanen, tidak ada ilmu yang permanen. Perubahan itu diakibatkan oleh kondisi alam, kemudian manusia itu sendiri sebagai pelaku kehidupan sosial, kemudian pergaulan, apalagi infrastruktur. Karena ilmu itu berkembang di masyarakat, maka kemungkinan besar teori-teori yang kami miliki tempo dulu yang masih dipelajari sudah tidak lagi relevan dengan dunia nyata. Jadi Pak Eko tadi sudah ngobrol santai, justru itu yang kami perlukan di perguruan tinggi, termasuk juga banding. Berikan kepada kami input apa kekurangan kami untuk kami mengevaluasi kurikulum. Ada masa kadaluarsanya dulu. Nah, terima kasih Bu Kenny telah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, di samping kami juga bisa menitipkan mahasiswa kami untuk magang, untuk memiliki celah pekerjaan ke depan, untuk menjadi wirausahawan muda, juga ada semacam SPP kami dapatkan. Berikan masukan kepada kami, mudah-mudahan kami bisa mengevaluasi kurikulum sehingga kami mengupdate ilmu yang kami miliki. Sekali lagi, tidak ada ilmu teori yang permanen. Pasti ada masa kadaluarsanya, dan kadaluarsaan teori ilmu itu diakibatkan oleh perubahan alam, perubahan lingkungan, perubahan sosial, dan pengaruhnya sebagai agen pencipta ilmu. Barangkali itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Bibi Utama, terima kasih kepada mitra-mitra yang telah bekerja sama dengan Dirtama, terima kasih kepada APindo, terima kasih kepada Dea. Mungkin nanti akan memberikan berbagai macam pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah ilmu kita dan memiliki pencerahan yang baru bagi kehidupan kita ke depan. Yang saya hormati juga pembina pengawas dan pengurus yayasan, juga Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, dan satu dan Wakil Rektor juga dan jajarannya, juga kepada para teman, mahasiswa, sponsor dan undangan lainnya yang saya banggakan. Selamat pagi, selamat datang di kampus Dirtama. Pertama-tama
saya mewakili yayasan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas dukungannya dalam acara business matching pagi ini. Kami dari yayasan tentu menyambut baik acara hari ini, dan kami juga memberikan perhatian yang besar dengan acara ini. Biasanya saya itu kalau Jumat sore, Jumat siang udah pulang ke Jakarta, tapi hari ini diminta Bu Kenny, katanya ini harus hadir saya di acara pagi ini. Jadi saya baru pulang nanti setelah menandatangani MOU baru saya. Karena Senin tidak harus kesini lagi. Tetapi nggak apa-apa ya. Memang kami juga menaruh perhatian yang besar dengan kegiatan-kegiatan yang ada di universitas, dan tentunya kami juga mendorong juga business matching ini, apalagi ini yang pertama, kedepannya bisa lebih besar lagi, bisa lebih baik lagi, bisa diikuti oleh tema yang lebih banyak lagi, baik individual maupun global. Juga tentunya lebih banyak lagi mitra, ya, karena ini satu kolaborasi antara dengan para mitra. Dan tentunya melalui WIBI ini juga kami berharap WIBI ini bisa membantu tujuan-tujuan strategis dari universitas, ya, tentunya untuk membangun kemandirian para lulusan, membangun jiwa wirausaha, menyediakan ruang kreativitas, dan tentunya bisa menjadi, harapannya bisa menjadi individu-individu yang berkualitas. Bapak dan Ibu dan para mahasiswa, tahun ini yayasan merayakan ulang tahun yang ke-50. 50 tahun yang lalu ketika yayasan ini didirikan, punya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi tentunya esensi dari pendidikan itu sendiri, dari pendidikan tinggi itu sendiri adalah bahwa apa yang dipelajari, apa yang dikembangkan, ilmu pengetahuan apa yang dikembangkan, pembelajaran apa yang dilakukan, inovasi-inovasi apa yang dihasilkan, harapannya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, berpartisipasi dalam pembangunan, membuat kehidupan yang lebih sejahtera, lebih mudah, lebih efisien tentunya. Dan tentunya kita di dunia pendidikan ini juga sudah mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu kita boleh dibilang memasuki dunia pendidikan tinggi ini, bahwa sekarang ini perguruan tinggi itu sudah memasuki perguruan tinggi generasi ketiga, ya. Jadi Pak Eko, kalau tadi kita bicara mengenai kopi, peminat kopi juga sekarang itu ada di Tertuin. Nah, ini juga sama, perguruan tinggi itu sekarang berada di perguruan tinggi yang generasi ketiga. Jadi kalau dulu pendidikan tinggi itu fokusnya di pendidikannya untuk menghasilkan profesional, kemudian bertransformasi fokus pada riset untuk menghasilkan ilmuwan. Tetapi sekarang perguruan tinggi itu
fokus dan bertransformasi bagaimana hasil riset itu, hasil pembelajaran, hasil inovasi itu bisa mempunyai nilai komersial. Ya, sehingga ada istilah menuju entrepreneurial university. Nah, Widi di sini, Widyatama ini adalah akselerator, kalau saya boleh bilang akselerator dari Universitas Widyatama untuk juga menuju sebagai universitas generasi ketiga, yaitu menghasilkan wirausahawan yang mandiri. Dan saya rasa juga kampus-kampus lain, teman-teman di sini yang datang dari inkubator bisnis dan perguruan tinggi lain juga, saya rasa punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, ya, menghasilkan startup atau wirausaha ya menuju universitas generasi ketiga atau entrepreneurial university. Nah, maka dari itu di kegiatan bisnis matching ini juga sebenarnya kata kuncinya adalah kita itu membangun network. Nah, kalau sudah berada di dalam network, tentu kedepannya punya potensi-potensi kerjasama yang lain. Jadi tidak hanya berhenti sampai di pengembangan wirausaha, tapi tentu kami berharap ada kerjasama lain yang bisa membawa saling menguntungkan. Misalnya, saja karena sekarang ini saya yakin semua perguruan tinggi itu dituntut untuk memenuhi kriteria akreditasi. Maka dengan adanya network ini, saya rasa bisa dikembangkan ke potensi-potensi lain, mungkin dari para pengusaha, para praktisi yang ada di bawah Apindo bisa menjadi praktisi mengajar, ataupun bisa menjadi tempat magang bagi mahasiswa-mahasiswa kami dari program BKM. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika di antara bapak dan ibu, di antara organisasi-organisasi ini ada yang memang juga akademisi, tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa saling bekerjasama di dalam penelitian ataupun publikasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu untuk partisipasi dan dukungannya dalam kegiatan bisnis matching pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesatu ini yang diselenggarakan oleh Universitas Widyatama, baik dengan Bu Kenny dulu. Ini sahabat kami Pak, dari Bu Kenny ini mungkin dari Widyatama yang selama ini sering banget untuk ketemu dengan pekerjaan, kita bahas banyak ngobrol tentang UMKM dan untuk tadi meningkatkan bisnis untuk teman-teman atau mahasiswa. Terima kasih banyak. Pertama kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Widyatama yang sudah memberikan kesempatan pekerjaan untuk bergabung dan untuk selama ini sudah bekerja sama dengan baik, baik dulu tadi tentang MBKM, terus juga saat ini juga banyak mahasiswa Widyatama yang mungkin magang di pekerjaan, terus juga kita sudah sering diskusi dengan Bu Kenny juga mengembangkan UMKM. Nah, cerita tentang pegadaian Bapak, tadi mungkin saya ngobrol dengan Pak Rektor, beliau langsung terkenang ketika saya sebutnya dari pegadaian, beliau langsung terkenang masa-masa mungkin berapa 50 tahun yang lalu. Baru ya, saya sering pegadaian dulu, zaman dulu sering pegadaian ngapain, beliau bawa zaman dulu mesin ketik itu barang-barang untuk mahasiswa Pak ya. Jadi beliau katanya, jadi nggak tahu bohong atau enggak, saya nggak tahu. Dari beliau, saya dulu sering kepegadaian menitipkan mesin ketik itu ketika kiriman dari orang tuanya belum datang. Beliau masih mahasiswa di Universitas Pajajaran. Ketika akhir bulan mungkin kiriman belum datang, akhirnya memproduktifkan atau kalau dulu istilahnya menyekolahkan mesin ketiknya ke pegadaian untuk menyambung hidup dari sambil menunggu
kiriman datang gitu ya. Dan mungkin sebagian bapak dan ibu semua yang mungkin kalau bukan milenial ya, zilenial apa, senior milenial, tahunya pegadaian seperti itu kan, bahwa pegadaian itu kalau disebut pegadaian, wah ini saya tahu nih pegadaian, temannya orang-orang kepepet, butuh uang, nggak bisa pinjam kemana-mana, larinya pasti ke pegadaian. Apapun yang ada di rumah, bawa ke pegadaian, jadi uang gitu. Itu mungkin zaman dulu iya itu sebenarnya. Jadi mungkin sekitar tahun masih sampai dengan tahun 90-an, karena memang pegadaian ini lahir tahun 1901. Jadi zaman Belanda kita hadir, dan bisnis pegadaian kegiatan pegadaian dari tahun 1901 sampai dengan tahun 1990 ya memang itu Pak. Jadi memang kita cuma melayani gade, melayani tadi, karena memang dulu tujuan pegadaian didirikan itu untuk biar orang tidak kelintah darat. Jadi memang fokus kita memang orang-orang yang kepepet tadi, orang-orang yang keturunan datang ke pegadaian. Sampai tahun 90 bisnis kita memang cuma gade aja Pak. Terus kemudian tahun 90 pegadaian ini berkembang, kita berubah status dari dulunya perjan kita menjadi perusahaan umum. Nah di perusahaan umum itu kita sudah mulai, karena sudah terlepas dari kita tidak dibiayai pemerintah lagi sekitar perlu, jadi kita menjadi sebuah perusahaan yang harus menghasilkan laba, tapi juga tetap misi sosialnya tetap ada. Jadi kita mulai berubah di tahun 90. Usaha kita tidak hanya gade aja, terus kemudian semakin berkembang kita berubah menjadi perusahaan Persero di tahun 2012, dan sekarang kita ini sudah oleh pemerintah kita difokuskan lagi untuk mengembangkan usaha mikro. Jadi tahun 2022 kemarin pegadaian digabungkan dengan BRI dengan BNM menjadi satu holding ultra mikro, dan tujuannya adalah untuk mengembangkan UMKM khususnya di ultra mikronya, di ultra mikro supaya bisa naik kelas lagi. Jadi kita sekarang adalah satu naungan di bawah BRI Pak, kita sekarang Pak. Jadi kita menjadi anak perusahaan BRI, dan bersama dengan PNM dari Permodalan Nasional Madani, kita bertiga ini sama Kementerian BUMN diwajibkan untuk mengembangkan UMKM. Jadi kita digabung namanya karena pangsa pasarnya mirip-mirip gitu kan. Nah, terkait hal tersebut, terus kemudian kita juga tadi sambil pencitraan kita pencitraan kita adalah kita merubah yang tadinya terpaku dan kepepet, bahwa sekarang kita adalah sahabatnya UMKM. Dan terkait UMKM atau kegiatan bisnis matching seperti ini, tentunya kita akan sangat senang sekali kalau diajak untuk bekerja sama. Pertama tujuannya tentu saja pengen kita rebranding. Tadinya bahwa pegadaian kepada masyarakat menjadi pagi pegadaian adalah solusi bagi UMKM. Jadi solusi tidak hanya pembiayaan, tapi juga solusi bagaimana nih UMKM banyak yang sudah berhasil, banyak berhasil, uangnya banyak. Nah, problemnya ketika uang banyak itu ketika tidak bisa mengaturnya tentu akan hilang lagi gitu ya. Nah di pegadaian kita juga tidak hanya melayani orang yang butuh pembiayaan, UMKM yang butuh pembiayaan, tapi juga kita juga melayani UMKM yang ingin mengalokasikan hasil keuntungannya tentu dengan investasi. Dan di pegadaian kita ada investasi emas dengan cara yang mudah, nabung emas menjadi pegadaian. Jadi kalau dulu nabung emas harus kalau kita bayangin kalau beli emas itu harus minimal 1 gram, sekarang jadi 1 juta. Nah di pegadaian untuk UMKM tentunya kalau adik-adik mahasiswa itu bisa beli emas di pegadaian hanya dengan 10.000 aja. Jadi mulai 10.000 kita bisa nabung emas, dan tentunya kalau nabung emas sudah terbukti dari tahun ke tahun emas itu nilainya tidak akan pernah turun seperti itu. Jadi terima kasih sekali bahwa kita diajak bergabung di bisnis matching ini. Mudah-mudahan nanti pegadaian bisa menjadi solusi bagi UMKM yang ada di sini, juga tentunya untuk adik-adik mahasiswa yang jiwa entrepreneurnya sudah mulai tumbuh nih, bisa datang ke pegadaian. Pertama di pegadaian tidak hanya kita melayani pembiayaan saja, tapi juga nanti ada pendampingan termasuk pendampingan yang bekerja sama dengan
Mungkin dari saya itu aja cukup. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kehadiran Pegadaian di acara Business Matching 1 ini bisa meningkatkan sinergi antara dunia usaha dengan dunia pendidikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Pak Dekan dan Pak Rektor bahwa Pak Kadis semestinya beliau tadi pukul 8 itu sudah menyatakan siap hadir. Karena terus terang hari ini kita harus melepas kontingen Pornas Jabar ke Semarang. Jadi pekan olahraga Korpi se-Indonesia di Semarang. Tadi juga saya sempat ikut melepas, kemudian beliau mendampingi ke Semarang dalam rangka sebagai ketua kontingen. Saya kebetulan sebagai wakilnya, dibagi-bagi tugas Pak Rektor. Jadi saya segera untuk meluncur ke sini. Jadi sekali lagi yang tadinya mesti Pak Kadis sudah siap untuk melaksanakan MOU, ternyata ditunda. Mudah-mudahan di waktu yang lain, di waktu yang akan datang, kita masih tetap bisa melaksanakan MOU antara Universitas Udayana dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya bahwa memang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat ini mempunyai salah satu bidang yang namanya kewirausahaan pemuda. Nah, kewirausahaan pemuda ini memang di tahun 2024 kita akan mencetak kadar-kadar wirausahaan pemuda itu sebanyak 1.000 wirausahaan pemuda dan 1.000 inkubator yang ada di Jawa Barat. Salah satunya memang ini adalah kita perlukan sekali partisipasinya melalui Dr. Kenny, ini luar biasa. Inkubator yang ada di Universitas Udayana kita akan libatkan. Anggaran kita memang cukup positif, cukup besar di dalam rangka kemarin COVID banyak wirausaha muda yang memang yang bangkrut. Sekarang dari pandemi menjadi endemi. Nah, endemi kita ini kita manfaatkan sekali lagi untuk meningkatkan wirausaha muda di Jawa Barat. Jadi program ini memang salah satu merupakan program IKP-nya Pak Gubernur sebelum beliau nanti berakhir di bulan September. Kita akan banyak melibatkan inkubator di kampus-kampus yang ada di Jawa Barat yang sekarang mungkin hadir. Selain ada kampus dari Udayana, inkubator dari universitas-universitas yang lain. Di bulan Agustus, Pak Rektor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengadakan temu bisnis. Temu bisnis mempertemukan antara wirausaha muda ini dengan pelaku-pelaku bisnis yang memang sudah mempunyai usaha-usaha yang luar biasa, sehingga kita akan memfasilitasi diberikan peluang wirausaha muda ini untuk berkembang, untuk maju, sehingga roda perekonomian kita di Jawa Barat ini diarahkan lebih meningkat. Dan sekali lagi atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, terima kasih sudah dilibatkan. Mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut, tidak hanya sampai di sini saja. Dan tadi juga saya sempat menyampaikan kepada Pak Dekan, Pak Sony, Kemenpora itu melaksanakan lomba kreativitas pemuda, melaksanakan lomba kewirausahaan pemuda. Nah, tadi dengan Pak Sony berbincang-bincang bahwa dari Universitas Udayana ini kemarin mendapatkan juara 1 di bidang film pendek ya, pendek. Nah, kita akan kirim nanti. Kita akan lakukan di tingkat nasional yang pelaksanaannya nanti di Solo di bulan Agustus Pak. Ini luar biasa partisipasinya. Kerjasama kita dengan Udayana ini cukup intens melalui Dr. Kenny, ini luar biasa. Dan kita juga mewujudkan visi misi Jawa Barat, mewujudkan masyarakat Jawa Barat dengan juara, dengan lahir batin, serta inovasi dan kolaborasi. Nah, ini kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Udayana. Ini kita akan sambut dengan baik. Itu sementara sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut nanti. Yang kedua, ini baru yang pertama. Dan kita akan selalu intens komunikasi dengan Dr. Kenny, sehingga komunikasi kita itu tidak terputus hanya di bidang kewirausahaan saja. Mungkin ada lagi bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan kepemudaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kegiatan Bidara Diskusi Bisnis 1 saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
sehingga kita bisa mengikuti aktivitas yang sangat produktif. Sebelum memulai agar saya Kenny Kariwati yang akan mengambil diskusi panel, terlebih dahulu saya akan menyapa yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Widya Tama Ibu Sri Juniarti SMDA, kemudian Ketua Yayasan, ini Bapak kita yang sangat empatis sekali terhadap inkubator bisnis Widya Tama, panggilannya Pak. Terima kasih Bapak. Tentunya yayasan dengan jajarannya, dan tak lupa juga Rektor Universitas Widya Tama beserta jajarannya Bapak Profesor Dr. Dadang Suganda MPU. Juga di sini setelah hadir para dekan dan wakil dekan juga beserta jajarannya, dan tentunya ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa dari tadi senantiasa hadir dengan penuh semangat Pak Kabid dari Dispora Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Bapak. Juga ada ini langsung bosnya ya, bos dari Inovasi Korporasi Akademik dan Widya Tama Bisnis Inkubator Waring Satu, Bapak Wedi. Ya. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Pak Eko dan Ibu Ning yang senantiasa selalu berkontribusi dan kita selalu sinergi dengan Widya Tama Bisnis Inkubator. Dan tak lupa juga di sini para sponsorship khususnya dari PT Pegadaian, kemudian OCCB dan Telkomsel, dan tentunya di sini para tenan. Alhamdulillah, acara hari ini merupakan acara yang sangat khususnya pengelolaan inkubator bisnis yang nanti yaitu merupakan program dari Widya Tama Bisnis Inkubator, yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Bisnis matching yang pertama ini merupakan salah satu implementasi dari program WIBI dengan mengusung tema yaitu kolaborasi dan sinergi di dalam rangka menciptakan kreatif digital ekonomi. Dan di sini tentunya di tengah-tengah kita telah hadir para narasumber yang sangat luar biasa. Jadi dengan adanya bisnis matching ini diharapkan ke depan kita akan sinergi dan kolaborasi dengan para pentahelix hingga stakeholder sehingga menciptakan great wirausaha muda startup yang tentunya mumpuni dan sangat kompeten di bidangnya. Terutama tidak hanya sampai di sini, mungkin next ada bisnis matching yang kedua dan selanjutnya. Tentunya dengan kontribusi dan bantuan dari PT Pegadaian ya Pak Eko, kita sustainable kerjasamanya ya Pak. Baik, kalau begitu karena mengingat waktu juga, kita panggil narasumber pertama yang sangat luar biasa. Mohon maaf karena kesibukan dari ibu yang satu ini. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Beliau juga Vice President PT Mutiara Tunggal dan Vice Director PT Pratama Abadi Indonesia. Kemudian juga beliau adalah Corporate Business Director PT Pratama Abadi. Silahkan Ibu Ning Astuti, kita berikan aplaus. Dan terima kasih atas kehadirannya yang segitu aktivitasnya padat. Dan Bapak Ibu hadirin semua, saya mengganggu beliau. Seharusnya hari ini beliau berangkat ke Malaysia, tetapi demi Universitas Widya Tama, khususnya inkubator bisnis Widya Tama, Ibu hadir, kita berikan aplaus bersama. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua, beliau adalah lulusan MBA dari Telkom University. Beliau juga sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kreasi Digital. Kita panggil saja Bapak Angga Wijaya MBA. Nah, mungkin bagi teman WIBI sudah familiar dengan Pak Angga ini ya, karena kita sudah kerjasama sebelum terbentuknya inkubator bisnis Widya Tama ya Pak Angga ya. Dan beliau juga selalu rutin menjadi juri di dalam event entrepreneurship khususnya di Business Plan. Terima kasih Pak Angga. Beliau juga sama, sebelum berangkat ke Tangerang saya tarik dulu ke Universitas Widya Tama. Terima kasih Pak Angga. Jadi narasumber yang luar biasa ini merupakan sahabat-sahabat saya juga, sekaligus guru saya juga yang selalu memberikan empati terhadap Universitas Widya Tama. Pada kesempatan ini, para narasumber akan memaparkan tentunya dengan tema-tema yang sedang tren kali ini ya, khususnya dengan kegiatan UMKM, masalah digital kreatif ekonomi khususnya di Indonesia, khususnya bagi para tenan. Sebetulnya nanti para tenan itu setelah misalnya lulus setelah
dalam menghadapi digital ini, kemudian apa tips dan triknya dalam menjalankan bisnis. Untuk itu kita langsung saja pemaparan materi dari narasumber yang pertama. Mungkin saya berikan waktu 10 menit. Sekali lagi terima kasih Bu Penny dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, saya sayangi. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit pemaparan karena tidak mungkin kita itu memberikan materi yang maksimal ya dengan waktu 10 menit. Background dari ini dulu deh. Saya mau memberi informasi dulu tentang APindo. Apa sih APindo? Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan saya menjadi ketuanya di DPP Jawa Barat. APindo ini bekerja untuk menciptakan kondusivitas dunia usaha, dan di dalamnya ada ribuan perusahaan yang menjadi anggota kami. Nah, untuk sekarang APindo itu tidak lagi mampu mengabsorb adik-adik dari kampus. Kenapa? Karena sekarang dengan adanya program pendidikan Kampus Merdeka dilakukan setiap 6 bulan ya Bu, untuk ininya ya Bu, untuk advokasinya ya. Saya 6 bulan, kalau dulu 1 bulan tiap bulan kita bisa ngambil mahasiswa masuk ke kampus, tetapi sekarang jadi 6 bulan. Nah, juga dari lulusan-lulusan kampus sekarang ini dimention oleh Pak Dirjen ya, itu ada 1,2 juta setiap tahun, dan itu hanya 10% yang mendapatkan pekerjaan langsung dari dia lulus itu, dan selebihnya mereka harus berusaha untuk mencari pekerjaan sendiri. Dan berita buruknya lagi, lulusan kampus itu 80% tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cukup. Nah, di situ itu kita kemudian dari pengusaha menginisiasi adanya UMKM Merdeka. Jadi UMKM Merdeka itu bekerja sama antara pengusaha dan kita dan juga tenan. Jadi dari pengusaha itu nanti bekerja sama dengan kampus, kita mengkurasi UMKM di mana UMKM itu mempunyai opportunity untuk di-expand, sehingga adik-adik ini nanti diharapkan dengan binaan kami dalam UMKM Merdeka ini, yang pertama mendapatkan nilai dari SKS yang harus dijalankan, yang kedua lulus dari kuliah itu sudah menjadi business owner itu ya. Jadi itu yang sudah kita diskusikan banyak dengan Bu Kenny juga, dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan MOU. Tadi menarik Pak, bahwa pengetahuan itu tidak ada yang permanen. Itu betul sekali Pak. Ya, pengetahuan itu adalah living knowledge, di mana setiap saat itu memang akan berubah dan bertambah. Sehingga bagus sekali bahwa apa yang kita lakukan hari ini juga selalu mengupdate apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di luar sana, sehingga yang ada di kampus ini, yang terutama adik-adik yang di bawah binaan Bu Kenny ini bisa memenuhi permintaan pasar yang ada di luar. Nah, kalau ini saya menjawab dari pertanyaan Bu Kenny. Ada 4 pertanyaan yang disampaikan Bu Kenny pada saat mengirimkan kepada saya. Metode untuk penguatan produk ekonomi kreatif, terutama dalam konteks inkubator bisnis atau startup, itu apa saja? Nah, kita memang tahu ya bahwa untuk membuat produk ekonomi yang kreatif, kita tidak mungkin ada di dalam satu lingkungan yang tidak membuka diri pada di luar kita, sehingga kita itu membutuhkan kayak semacam inkubator bisnis yang sekarang dilakukan. Kemudian kita juga ada pendidikan dan pelatihan, di mana di sini APindo juga melakukan. Jadi nanti siapa saja dari kampus yang ingin dibimbing atau dibina oleh APindo, maka kita juga akan bisa melakukan itu. Dan pelatihan ini juga mencakup seperti keterampilan manajemen, ya, pemasaran, dan bahkan ICM dan semuanya itu akan ada di dalam pelatihan itu. Dan kita juga memerlukan mentorship. Mentorship di sini tentu saja orang-orang APindo ini sebenarnya mostly itu pengusaha-pengusaha ini pengalamannya adalah mengelola
mengelola bisnis yang sangat besar. Ya, seperti misalnya di tempat saya itu kan ada puluhan ribu karyawan. Tetapi dengan seiring berkembangnya tantangan dan perubahan dunia ini, maka kami juga membuka diri untuk kemudian ada satu wakil ketua, Pak Peri Kristianto. Ini sudah terkenal juga wakil ketua saya di bidang UMKM. Yang kemudian kita juga melakukan mentoring tentang UMKM ini. Kemudian di Apindo juga akan membantu adanya akses pendanaannya. Tadi ada dari Pegadaian, alhamdulillah Pak Eko. Terima kasih kalau memang itu bisa partnering nanti dengan Apindo dan juga dengan para tenan dan adik-adik yang ada di sini. Dan Apindo sesuai dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, kita mempunyai jaringan yang memang luas sekali. Di seluruh Indonesia kita ada Apindo dan di setiap Apindo kita punya anggota-anggota dari perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dari perusahaan besar itu diharapkan nanti ada yang bisa disuplai atau ditangani oleh UKM-UKM ini. Kemudian kita juga membutuhkan riset ya, dan riset pasar dan pengembangan. Sangat menarik sebenarnya di kampus ini. Kita itu nggak usah cari market dulu dari luar, menurut saya. Karena di sini ini banyak yang kuliner dan kemudian fashion. Saya rasa marketnya itu di dalam sini. Di sini ini ada 1.000 yang artinya itu market yang sangat luar biasa. Jadi saya yakin nanti pada saat kita melakukan kolaborasi itu akan terbuka sekali. Marketnya itu seperti apa, kita akan melakukan seperti apa. Dari behavior yang ada di pasar ini kita sudah bisa menentukan sebenarnya yang seperti apa sih, misalnya seperti baju yang fashion yang ada di sini tadi itu yang dibutuhkan untuk para mahasiswa. Kemudian untuk menghadapi daya saing global, ya tentu saja ya kita harus mempunyai keahlian produk dan layanan. Apabila kita mempunyai produk, maka kita harus tahu uniqueness dari produk itu, desain dari itu, manfaat dari itu, materialnya apa. Kita harus tahu buatnya. Ya, jadi apa saja sih yang terkait produk kita, sehingga bagaimana kita bisa meyakinkan diri sendiri kalau meyakinkan orang lain kalau diri sendiri saja kita tidak tahu apa produk itu. Kemudian kita juga harus tahu how to run. Jadi managerial skill-nya kita memang harus diasah juga. Dan kebetulan dari Apindo nanti siap ya, untuk melakukan mentoring terkait hal ini. Dari waktu ke waktu nanti boleh siap yang memang tertarik untuk ini, boleh nanti silakan datang ke kantor Apindo di Royal Hotel Lantido. Kemudian inovasi dan kreativitas. Saya punya beberapa contoh ya dari inovasi dan kreativitas ini. Di inovasi ini kita dulu setiap kita beli es krim itu hanya es krim, kita beli roti itu hanya roti. Tetapi kemudian kita tahu ada ice cream sandwich, di dalam sandwich ada es krim. Itu juga sebuah inovasi sebenarnya ya. Kemudian kita juga ada kue-kue bakpia, bisa di dalamnya itu dulu hanya kacang hijau, sekarang ada coklat, ada durian, ada teh hijau, itu macam-macam. Jadi itulah karena tuntutan pasar juga ya. Kemudian kita juga harus mempunyai kemampuan beradaptasi, bahwa di zaman sekarang cara-cara penjualan kita sudah harus online, e-commerce, ya tidak hanya dengan sistem tradisional yang seperti dulu di mana harus ketemu face to face dan segala macam. Kemudian kita harus kalau bisa mempunyai kemampuan berbahasa asing, karena apa, kita akan melevel up usaha-usaha UKM ini untuk bisa tembus ke pasar internasional. Jadi tidak hanya ada di sini. Ya, saya rasa Bu Emi, saya tidak akan banyak bicara dulu. Saya lebih ingin berdialog dengan cara-cara yang gaya hidup setiap negara sekarang sudah berubah. Permintaan pasar juga berubah. Tantangan dunia juga berubah. Jelas dunia ini sudah berubah. Maka kita pun harus berubah. Hanya dengan mengikuti dan mempersiapkan diri terhadap perubahan, maka kita akan siap menghadapi persaingan. Ingat apa yang dikatakan oleh Charles Darwin, bukan yang terkuat atau yang terpintar yang akan
Kita bisa, harus bisa, dan saya yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk mahasiswa Universitas Widya Tama, begitu pula statement dari Ibu Ning sangat pas banget dalam kegiatan bisnis matching ini. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua, silakan Pak Angan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin Bu Kenny, Bu Ning, boleh saya berdiri ya? Jadi karena Bu Ning duduk, saya mungkin mewakili teman-teman mahasiswa yang hari di sini untuk tetap semangat ya. Jadi kalau kita ngomong pagi, kalau teman-teman semua kita jawab pagi luar biasa karena saya ada 10 paket buku hadiah buat teman-teman hari ini ya, saya sediakan. Widya Tama, selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih dan juga salam kenal buat Bapak Rektor kita dan juga seluruh sivitas akademika dari Widya Tama, dari Apindo Jawa Barat. Kemarin teman saya Kang Sun baru kepilih di Bogor, Ibu, ya Kota Bogor. Jadi kalau ngomong Apindo ini termasuk organisasi yang terus juga yang ikut berpartisipasi berkaitan dengan tumbuh dan juga mendukung dari kemajuan wirausaha muda di Indonesia. Kalau Bu Ning Apindo, kebetulan saya sebagai fungsionaris, sebagai ketua dari IPO dari Badan Pengurus Pusat HIPMI ya di Jakarta. Nah, menarik sekali kalau kita bicara Widya Tama, kalau kita bicara incubator bisnis, kalau kita bicara bisnis matching dan turunannya. Jadi apalagi kalau kita bicara tema kita hari ini, membangun sinergi dan kolaborasi ekosistem digital, teknologi dan juga kreatif ya. Karena yang memang 3-5 tahun terakhir ini itu kita banyak didistribusi dengan tentunya dengan teknologi. Selain tentunya ada IoT, ada Internet of Things, kita juga ada kemarin fintech ya, bahkan beberapa bagian di dalam kantor. Mungkin teman-teman di sini ada fakultas ekonomi bisnis kebanyakan. Jadi soon or later, yang pasti sooner nih 1-2 tahun lagi itu industri perbankan akan diefisiensi khususnya di tenaga customer service-nya. Ya sudah pasti sudah ada banyak ya. Saat ini perbankan khususnya didisrupsi juga dengan fintech, financial teknologi. Yang BTPN saat ini sudah merger dengan beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan Korea, merger. Ada saat ini juga BCA, Mandiri, ada Halovina dan sebagainya, industri fintech yang tentunya mendistribusi departemen-departemen yang teman-teman semua akan lamar ya di industri keuangan dan ekonomi bisnis. Jadi kalau ngomongin kreatif industri, saya di sini akan coba capture bagaimana artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan mendistribusi industri-industri konvensional khususnya di industri ekonomi bisnis, tapi at the same time bisa support kita untuk mengefisiensi dan mengaktivitaskan kerja kita. Nah, kalau kita bicara slide selanjutnya, kalau kita capture dari data di mana sebelum kita memulai kita harus tahu dulu, know before we start ya, apa aja yang kita perlu lakukan. Karena doing entrepreneur atau startup founders is never ending story. There's always problem ya Pak ya. Di sini apalagi usaha. Habis kita solve marketing kita, kira-kira bakal beres nggak teman-teman? Ada masalah lagi nggak kira-kira? Atau sudah stop di situ aja? No ya, pasti ada masalah yang lain. Ketika kita beresin marketing kita, then they have problem in HR. Habis HR problem, ada lagi kira-kira di production. Karena habis dari SDM-nya mungkin kita provide, marketingnya mungkin laku, orderan kita yang masalah pasti apa? Di money, di capital, ya di modal. So, how to solve? Gimana cara kita solusikan untuk HR, untuk marketing, untuk income kita, support kita harus punya capital. Nah, capital yang baik juga itu akan membuat bisnis kita run with or without us, ya. Karena sejatinya kalau kita bicara bisnis
Boleh dong aplaus. Ini saya udah nyiapin. Nah, salah satu buku buat Teteh. Iya. Pasti banyak kan, dan juga ada pakai tumbler, pakai kaos dari perusahaan saya. Nah, jadi kalau kita bicara pengusaha dan pedagang, bedanya based on system. Ya, mungkin kita pasti punya langganan warung bakso, langganan mungkin jajanan-jajanan yang kita lihat dari tahun pertama sampai tahun kelima di situ-situ aja, dan yang nunggu tempatnya itu dia aja. Itu pedagang atau pengusaha? Pedagang ya, karena kalau pengusaha itu dia akan buat, they create their own system, ya, karena exitnya untuk jadi pengusaha, gimana caranya dia dengan tanpa kehadiran dia atau ada hadirnya dia, bisnis dan cuan tetap jalan, betul? Ya, tapi jangan cepet-cepet nih mau autopilot, khususnya buat teman-teman semua yang masih di tahap 5 tahun pertama. Karena kalau dari data McKinsey di tahun 2018, startup 80% crash within 18 months. Hanya 18 bulan startup itu crash, bangkrut, ya, di usia sebelum 2 tahunnya atau 18 bulan tersebut. Sisanya di usia 5 tahunnya bangkrut, sisanya di usia 7 tahunnya dan di usia 10 tahunnya. Ya, ini data dari McKinsey, bukan data dari WIBI ataupun dari saya. Nah, itu sekaligus jadi formulasi di mana kita sebagai entrepreneur itu everlasting struggling, ya, nggak bisa harus cepet-cepet mau jalan-jalan, mau autopilot dan sebagainya. Ya, harus create your own system dan your own team, ya, great team, tentunya great business, ya, khususnya Widyatama saat ini dan WIBI yang fokus sekali mendukung dan juga menstimulus para wirausaha, khususnya di Widyatama dengan program-programnya yang tentunya sudah dilakukan. Ada kompetisi bisnis, ada pembinaan umum, ada bisnis matching, di mana teman-teman semua di matchmaking ini dengan praktisi, dengan pemilik industri, ada booking di sini dengan ratusan membernya, di mana pengusaha-pengusahanya udah kelas industri. Dan saya di sini bagian dari HIPMI Indonesia, HIPMI pusat di sini. Kita kemarin baru 2 minggu lalu mengadakan beberapa kegiatan, termasuk salah satunya di Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, bareng sama Pak Menhan, bareng sama Pak Eko, Erick Thohir, dan teman-teman semua. Kita invite di kader-kader dari setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk kita kirim di Jakarta, yang kemudian akhirnya dilakukannya kegiatan inkubasi yang kemudian akhirnya dari kegiatan inkubasi itu setiap industri saling matchmaking, ya, karena kadang-kadang yang dibutuhin teman-teman usaha bukan cuma hanya soal uang, ya, benar nggak di sini teman-teman semua yang sudah mulai usaha? Kira-kira selain modal uang butuh modal apa lagi? Modal apa? Jaringan, ya, betul. Selain jaringan apa lagi kira-kira? Distributor, ya, distributor atau pre-order untuk orderan jualan kita, ya. Dan yang paling penting kita butuh knowledge. Nah, itulah
di mana ada 270 juta jiwa, dan sudah berapa banyak yang menggunakan teknologi internet in any kind, ya, secara intermediate-nya atau advanced level-nya ataupun basic level-nya masih menggunakan email dan Facebook saja, ya gitu kan. Itu sebesar 54,68%. Ini data dari APCI, ya. Next. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga yang punya perkataan ya atau keluarga siapa? Oke, kita waktunya berapa menit lagi? Oke, boleh 3 menit mungkin ya, cukup. Oke, boleh dong aplaus buat kita semua. Saya siapkan hadiah ya nanti ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih banyak yang akan dipaparkan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Tapi mengingat waktu, mungkin izin hanya satu penanya. Dan di sini juga sudah disediakan door prize dari Telkomsel. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaan di lewat SMS. Mungkin nanti panitia akan memberikannya. Dan ini mungkin langsung saja satu penanya. Silakan. Satu langsung penanya, silakan sebutkan nama. Sebelah mana? Ayo, mahasiswa Widya Tama, silakan. Tidak ada. Itu Bu, kita tunjuk aja nih. Tunjuk aja ya. Iya, yang paling cantik hijab di sebelah kiri. Iya, boleh kasih sedikit Boleh MC diperlihatkan door prize-nya dari Telkomsel. Jangan lupa perkenalan diri dulu ya, nama, aktivitasnya, dan kira-kira mungkin apa aktivitasnya saat ini, dan kira-kira bagaimana kamu bisa mengoptimalkan industri kreatif ataupun digital di aktivitas kamu. Ini dulu ya mungkin ya. Itu yang sebelah kiri, Guzia. Iya, ini mic-nya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah. Saya dari jurusan manajemen SAP. Kemudian apa tadi? Bagaimana kamu mengoptimalkan digital teknologi itu aktivitas? Saya memanfaatkan digital teknologi untuk aktivitas saya, yaitu saya memanfaatkan TikTok, salah satunya saya menjadi afiliator TikTok. Jadi skincare Pak. Iya, jadi awalnya saya iseng-iseng aja Pak, nyobain di affiliate itu. Lalu kemudian lama-lama banyak brand yang masuk buat promosiin produknya ke saya. Baik Bapak Ibu hadirin semua, juga adik-adik mahasiswa khususnya panel inkubator bisnis. Tak terasa waktunya ya sudah habis, tapi tadi sudah di closing sebetulnya, closing statementnya oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia oleh Ibu Ning. Mungkin
Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Lalu selanjutnya ada Ferdinaya Kamila Dewi, salah satu trainer naik kelas Widya Tama Bisnis Inkubator. Kepada Ferdinaya Kamila Dewi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, yang terakhir ada Herlin Apriliana Effendi. Untuk Herlin Apriliana Effendi, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, ini dia seluruh peserta tenan naik kelas Widya Tama Bisnis Inkubator 2023. Seluruh tenan sudah melalui coaching, pelatihan, dan juga pameran. Dan saat ini penyerahan sertifikat dan karangan bunga untuk tenan naik kelas Ingo dan Auto untuk Irna Mutiara diberikan oleh Profesor Dr. Dedang Sudara M. selaku Rektor Universitas Widya Tama. Kami undang untuk naik ke atas panggung, Bapak, untuk menyerahkan sertifikat dan karangan bunga. Baik, terima kasih Profesor Dr. Dedang Sudara. Kemudian selanjutnya ada Lilis Rina Azari yang akan diberikan sertifikat dan karangan bunga oleh Bapak Rushartono STM CIF MBA. Untuk Bapak Rushartono, kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat dan karangan bunga. Satu dua, satu kali lagi, 1 2. Baik, selanjutnya Feni Fitriani akan diberikan sertifikat dan karangan bunga oleh Dr. Reni Karyawati SMSI selaku Kepala Inkuba dan Widya Tama Bisnis Inkubator. Kepada Dr. Reni Karyawati kami persilakan. Satu dua, satu kali lagi, 1 2. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya ada Ferdinaya Kamila Dewi. Sertifikat dan karangan bunga akan diberikan oleh Dr. Erwin Rusmawan Kusuma, SMSI AKSCA, selaku Wakil Rektor Bidang Pidana Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan. Mari Bapak persilakan. Satu dua, satu kali lagi, 1 2. Yang terakhir ada Herlin Aprilia Effendi yang akan diberikan oleh Dr. Diana Sari SMSI AKI KIA CA ACPA. Boleh diwakili dan Ibu Sri Gilang. Ibu Gemilang kami undang untuk naik ke atas podium dan memberikan sertifikat serta karangan bunga untuk Herlin Aprilian Effendi. Ya. Satu dua, satu kali lagi, 1 2. Baik, terima kasih dulu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat kepada seluruh para tenan naik kelas Widya Tama Bisnis Inkubator, dan kami mengundang Bapak dan
Universitas Widyatama